untuk balik ke committan saya yang kedua itu berarti pakai Git checkup ya, Kak, ya? Apa Ya, gimana? betul. Git checkout diikuti dengan 5 hash code. 5 hash code dari git log. Kalau kalian perhatikan, untuk kembali ke versi sebelumnya, yaitu menambahkan daftar mahasiswa, kita perlu git checkout diikuti dengan 5 baris sebelumnya. 5 hash code, sorry bukan 5 baris ya, sorry, 5 hash code. Ini kalian copy, nanti kalian paste. Akan kembali ke sini. Ya, ini tidak akan saya contohkan, teman-teman. Ya, ini tidak akan saya contohkan. Oke, karena ini akan membentuk sebuah branch baru yang akan di-merge. Nanti mungkin setelah kita belajar branch, belajar merge, baru saya contohkan. Oke? Oke, Kak. Sudah cukup jelas, Kak. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Pak, saya ingin Ya, bertanya, Pak. gimana? Saya Kurniawan. Permisi, Kak. Oh, Irfan dulu deh, mulai. Betul. Oh, nggak bisa. Jadi, meminta konfirmasi user, mau nggak di-stage, itu nggak Irfan maksudnya? Nah, itu bisa Irfan tanyakan ke GitHub-nya ya, ke Git-nya ya. Itu kita nggak bisa. Ya, itu kita nggak bisa atur seperti itu, karena memang regulasi ataupun, di GitHub-nya, di Git-nya, sorry, bukan GitHub ya, di Git-nya sendiri itu ketika kalian meng-enter sebuah, komen Git, ya udah, langsung tereksekusi, tidak meminta confirmation dari user. Ya, tapi saya yakin dengan teman-teman ya, pasti teman-teman sadar, gimana caranya kalian nggak sadar ketika kalian git stash. Beda banget dengan git add, git commit, ya beda banget ya. Saya rasa teman-teman pasti sadar lah, git stash buat apa. Supaya teman-teman sadar nih, git stash buat apa, git commit buat apa, dan seterusnya, dan apa yang tadi saya udah jelaskan. Saya saranin teman-teman catat. Ya, saya saranin teman-teman mencatat. Supaya teman-teman next-nya tidak ada ketidaksengajaan karena kurang tahunya komen-komen yang sudah kita pelajari. Karena kadang-kadang kita kan jarang menggunakan git stash. Mungkin yang nantinya terjadi di balik layar ataupun di real project, teman-teman kebanyakan menggunakan git add, git status, git commit, git checkout, git branch, git push, git pull, ya. Itu yang akan teman-teman sering dapat di dalam, project. Tapi mungkin suatu waktu teman-teman ketika searching di dalam Google ya, karena kurang, kurang, banyak informasi yang teman-teman ketahui, akhirnya teman-teman dapat nih, tiba-tiba centang ijo, kan biasa tuh di Stack Overflow, centang ijo, wah ini saya yakin nih bener nih, ternyata Git stash, bukan ini yang kalian maksud. Nah, itu yang terjadi biasanya. Ya, kita salah keyword. Oke, sip. Thank you ya. Sekarang kita udah terjawab ya Irfan ya, udah terjawab ya. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Kurniawan. Silakan Kurniawan. Ingin tanya, Kak, Ya, cara silakan. commit yang bagus itu sebenarnya melakukan commit setiap perubahan kecil atau misalnya setiap perubahan besar aja kita commit gitu ya, Kak? Oke, wah ini good question sekali nih ya. Eee, kira-kira, perubahan kecil atau perubahan besar aja nih yang kita commit, Kak? Ya, ini tergantung dari, eee, bukan ini ya, tergantung dari task-nya. Nah, misalnya task kalian diminta untuk, membuat daftar mahasiswa atau diminta untuk membuat daftar dosen. Ya, teman-teman, ya jangan sampai seperti ini.
bikin dosen.html. Oh, udah nih Kak, saya udah buat. Nah, git add dulu, git commit, jangan seperti itu. Ya, kalian bisa mengukur sendiri, ya, mengukur kapasitas besar kecilnya project ini atau task kalian. Itu kalian bisa lihat, oh ternyata membuat dosen ini adalah task yang kecil, sehingga teman-teman cukup melakukan commit ketika dosennya selesai. Tapi mungkin, misalnya kalian membuat sebuah fitur, misalnya fitur Spring Security yang ini cukup besar, di mana teman-teman membuat konfigurasi, membuat modelnya, user detail service-nya. Nah, itu bisa teman-teman bagi-bagi itu ya. Mungkin di komitan pertama, saya mengerjakan user detail service-nya. Kemudian di komitan yang kedua, saya membuat uh, service-nya atau logic-nya. Nah, setelah saya membuat logic-nya, kemudian saya menyelesaikan satu fitur tersebut yang digunakan untuk autentikasi dan authorization. Nah, setelah itu, setelah selesai, nantinya kalian commit dengan satu fitur itu. Ya, ingat, kita lihat dari kapasitas besar kecil dari project-nya atau task-nya. Jadi kalau bilang besar kecilnya itu dilihat dari teman-teman sendiri. Ya, besar kecilnya kalian bisa ukur sendiri lah. Ya tidak mungkin ya tadi ya, yang saya contohkan ketika kita buat satu file dosen aja nih, kita commit. Ya ini membuang-buang waktu teman-teman. Ya, dan membuat direct-nya itu ataupun gambar di dalam ataupun visualisasi Git kalian itu akan jadi kotor. Kenapa? Karena ini adalah tas-tas yang sangat kecil. Kalau bisa dibilang ini tas mikro yang kalian buat. Ya kalian bisa diukur sendirilah ya. Ukur sendiri kapasitasnya yang membuat kalian ini make sense untuk di-save, silakan di-save ya. Kalau mungkin juga biasanya komite tidak terpacu pada itu, teman-teman. Ya, tidak terpaku pada besar kecil fiturnya atau tasnya ya, Kurniawan. Bisa jadi pada saat kamu mengerjakan sebuah fitur, fiturnya itu memang cukup gede, dan kamu udah buat misalnya untuk membuat fitur ini kamu harus membuat 6 file. Tapi ternyata sampai jam 4 subuh ya biasanya kan, eee, kita berubah jadi vampir ya, atau kelelawar yang aktifnya di malam hari. Misalnya kamu udah buat sampai jam 4 subuh, "Aduh saya capek banget, lelah nih ya, masih ada 2 file yang belum kebuat." Ya teman-teman bisa commit dengan style kalian. Kalau misalnya, fitur ini saya buat misalnya, menambahkan atau bukan menambahkan, atau fitur ataupun, boleh deh, kamu melakukan setting konfigurasi pada Spring Security, beserta dengan service dan modelnya. Nah, jelas ya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting jelas apa yang kalian buat, nanti kalian enter, itu belum selesai, ya, itu belum selesai. Nantinya kalian besok bangun lagi, ya bukan besok ya, kemudian kalian bangun lagi di hari yang sama, ya karena kalian kerjanya subuh, ya, kalian bangun, nantinya kalian lanjutkan lagi mungkin di siang hari sampai fiturnya selesai. Ya itu balik lagi kamu yang atur sendiri, kamu yang hitung sendiri kapasitas-kapasitas dari tasnya. Sudah terjawab, Kurniawan? Oke Kak, terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Yuk, ditanya yuk. Nggak ada? Saya mau tanya Kak, Oh, apa tuh? saya kita kan tadi kalau buat masukin add ke seluruh apa yang file ada di staging itu kan pakai titik. Kalau misal kita punya 20 file, terus kita mau masukinnya itu cuma 16 misalnya, itu ada cara cepatnya nggak Kak? Ada cara cepatnya nggak? Nah, cara cepatnya silahkan download GitHub Desktop. Nah, tapi ini saya tidak sarankan ya. Tapi sebenarnya lebih mudah menggunakan GitHub Desktop. Sebenarnya kenapa? Karena kita bisa memilih perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Contoh, saya membuat sebuah file dosen 2 HTML, kemudian dosen 3.html. Ya,
Kalau kita menggunakan git add, ini akan banyak. Kalau misalnya kita mau pilih dosen 2, dan dosen 3. Tapi perubahan misalnya dosen 4, itu tidak dimasukin. Oh, ribet ya. Add satu tidak bisa karena add titik itu apa teman-teman? Seluruhnya, Kak. Seluruhnya. Nah, itu biasanya kita dibantu dengan entah plugin, entah GitHub Desktop, ya. Kalau di sini kalau kalian perhatikan di sini saya udah install Git di dalam Visual Studio Code. Kalau kalian lihat di sini ada 4. Artinya 4 perubahan, changes, ya. Jadi tanpa teman-teman mengetik terminal-terminal seperti ini sebenarnya bisa dibantu menggunakan plugin, ya. Kalian bisa pilih, oh saya mau masukin dosen 2, dosen 3, ya. Ini secara otomatis ya ke staged area nih teman-teman. Kemudian dosen HTML. Tapi dosen 4 tidak jadi deh, saya nggak mau. Sudah jadi? Ya. See? Lihat teman-teman, secara otomatis, benar nggak? Tadi Secara otomatis gimana, ya. Kak? Kita cukup plus nih di sini. Kalau menggunakan Visual Studio Code. Lalu bagaimana kalau saya membuat NetBeans, Kak? Silahkan download GitHub Desktop. Boleh. Kenapa saya merekomendasikan ini? Ketika ada satu waktu teman-teman hanya mau ini ya, ini case tertentu aja teman-teman. Case tertentu ketika teman-teman itu tadi ya, saya maksud ya, itu hanya dari keempat file ini hanya 3 file yang kita mau ambil, ataupun dari 20 file hanya 18 yang kita ambil. Bayangkan teman-teman tidak harus repot-repot menuliskan satu-satu, dosen, enter, kemudian dosen 2, enter, dosen 3, dosen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, buang-buang waktu ya. Ini bisa dipersingkat dengan cara teman-teman add repo kalian, ya, kalian add existing repository, choose di mana kalian menyimpannya. Misalnya saya simpan di dalam sini, ts, latihan git, select foldernya, add repository, otomatis nanti di sini ya, lihat. Ada 4 perubahan, guys. Ya, yang mana yang kamu mau masukin ke dalam ini? Apa namanya? Masukkan ke dalam staging area. Ya. Oke. Ini udah solid ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal dicentang-centang aja, ya, dimasukin aja. Nanti setelah itu teman-teman cukup commit apa yang kalian mau masukin. Ya, seperti itu ya. Sudah terjawab? Baik, sudah, Kak. Oke. Terima kasih. Sip, sama-sama. Nah, kalau misalnya udah terjawab, dan ini tadi kita hanya sebuah contoh ya, saya git stage ya, membersihkan lagi, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman setelah teman-teman sholat, ya. Saya git dulu, git stage, ya saya bersihkan dulu ya. Oke. Silakan teman-teman yang beragama muslim ya, silakan sholat, beribadah. Nanti kita akan masuk lagi jam 15.20 ya teman-teman ya, jangan sampai telat. 15.20 kita masuk dan kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke? Oke, Siap, Kak. Kak. Sip. Kalau gitu selamat beristirahat ya teman-teman ya. Kita Baik, balik Kak. lagi jam 15.20.